Pemirsa MKTV Cerita Muslimah dimanapun berada, semoga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah, kita lanjutkan obrolan kita dengan Bu Lilis, teman hijrah kita hari ini. Beliau yang berjalan menuju Allah dengan meninggalkan aktivitas bekerjanya, resign, kemudian aktif di majelis taklim, tapi jaminan Allah tidak berkurang secara duniawinya. Nah, kita lanjutkan untuk yang terakhir ini adalah pesan bagi para muslimah atau teteh-teteh, teman-teman yang sekarang itu sudah mulai melangkah menuju Allah dan sedang berjalan menuju Allah. Ini tantangannya tidak mudah karena setan akan terus menggoda untuk mencari teman di neraka. Kemudian nafsu ini yang paling berat, itu melawan nafsu yang terus mengajak kita kepada perbuatan buruk gitu ya. Dan gemerlap dunia, kesenangan dunia itu luar biasa, karena tidak sedikit juga orang yang hijrah itu berbalik ke belakang, Ibu, dan bahkan dia berbelok ya, karena tidak kuat gitu. Nah, apa nih pesan Bu Lilis buat para muslimah yang baru mulai untuk berhijrah dan sedang melangkah menuju Allah ini? Apa nih pesannya sehingga memperkuat hati kita semua gitu? Jadi pesan-pesan bagi ibu-ibu atau teteh-teteh yang sedang hijrah, yang suka ke masjid taklim gitu kan. Jadi kuatkan lagi lah hatinya gitu ya. Kuatkan lagi hatinya, tetap minta penguatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan kosong. Hatinya jangan kosong supaya setan tidak masuk ya. Jadi gitu. Jadi tetap kalau itu teh langkah demi langkah, menit demi menit itu dipakai dengan kebaikan gitu kan. Jadi teruskan saja. Memang godaannya, tantangannya luar biasa. Bisa aja sama teman, ayo jangan ngaji, kita mah ada diskon tuh. Atau ini loh Bunda, Bu Lilis, konflik loh. Di dalam majelis itu kan kadang ada ya, oh nggak enak sama temennya, oh nggak enak sama ini, itu kan ada loh, kadang malas loh kalau gitu, saya malas ngaji itu ada makanya, loh Ibu. Makanya, jadi itu perang, jadi perang juga gitu, antara kemana nih gitu kan. Nah, kita harus kuat bener ya, itunya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dibantu gitu sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kalau kita tidak ada usaha untuk menguatkan hati gitu, ya Allah juga akan melepas, mungkinnya akan jauh. Kan kita dekat, Allah lebih dekat gitu. Kita jauh, Allah lebih jauh. Itu sesuai dengan lagu Bimbo ya. Jadi semacam itu teteh-teteh, ibu-ibu hayu. Jadi yang sudah punya jadwal setiap hari apa di masjid, janganlah absen gitu kan. Apalagi yang tidak ada kegiatan, hanya cuma di rumah gitu kan. Ayo mendingan di masjid gitu kan. Kalau di masjid mah itu nambah ilmu, bukan mengurangi ilmu, tapi nambah ilmu gitu. Nah, itulah subhanallah, kalau kita sudah banyak ilmu itu tidak akan habis-habis, luas ilmu itu. Jadi tambah luas lagi gitu kan. Dan menguatkan iman kita ya Ibu ya. Jadi terus walaupun kita belum bisa nge-share ke orang atau belum bisa ceramah ke orang, untuk diri kita sendiri aja dulu gitu kan, untuk anak-anak di keluarga. Memang Bunda ya, kalau di keluarga itu susah itu untuk dakwah, untuk ceramah daripada di luar. Di keluarga itu agak susah memang itu ya. Jadi kita harus sabar gitu. Yang tadinya kita mungkin anak begini, kita juga begini. Nah, kita mah sabar, sekarang diam ada dulu gitu ya, diam ada dulu gitu. Semacam itu gitu. Jadi pesan saya sekali lagi untuk ibu-ibu, insya Allah lah ibu-ibu yang udah mantap mah, insya Allah tidak akan lepas. Kata saya juga, kalau di tempat saya ya kan ini untuk semua ya. Mudah-mudahan di tempat yang lain juga, di masjid-masjid taklim juga gitu, yang lain samalah, mudah-mudahan sama doanya gitu. Jadi justru dicari sekarang mah. Udah walaupun jamnya 5:30 gitu. 5:30 pagi tetap dikejar gitu kan. Gitu. Ninggalin aja apa dulu yang belum dikerjakan, tinggalin dulu gitu mereka itu.
Nah, ya otomatis dengan izin suami ya gitu. Mungkin untuk para suami juga mengizinkan gitu kan ya untuk mencari ilmu gitu kan. Harusnya kan didakwahin sama suaminya ya. Karena mungkin suaminya tidak banyak waktu, nah serahkanlah ke ustadz atau ke masjid gitu, suruh mencari ilmunya gitu kan. Iya. Semacam itu. Iya, Bu Lilis dan siapapun para muslimah, ibu-ibu, teteh-teteh, sisa umur kita yang ada ini kita berjuang sama-sama ya untuk terus belajar. Kemudian kita berjuang minta tolong kepada Allah bisa diamalkan ilmu yang kita sudah dapatkan. Kemudian kalau bisa menyampaikan, sudah dapat kita menyampaikan. Jadi tidak solehah sendiri, tidak ke surga sendiri gitu ya. Tapi kita ajak sebanyak-banyak orang untuk bisa bersama-sama gitu. Dan yang keempat adalah yang paling berat memang Bu Lilis itu mujahadah. Bagi orang hijrah itu adalah perang melawan nafsu yang itu menggoda terus. Karena kan nafsu itu ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ke atasnya mutmainah. Nah, kalau kita mudah-mudahan amarah janganlah ya di nafsu lawamah, jangan turun lagi gitu. Di situ aja dulu kan. Kalau belum ke mutmainah gitu kan, di lawamah dulu gitu kan. Jangan turun lagi ke amarah gitu kan nafsunya gitu. Ya harus bisa begitu gitu ya. Terakhir nih Ibu, pertanyaan saya, kenapa sih Bu majelis taklim itu banyak? Ustadz-ustadznya luar biasa ya, ulama-ulama besar. Dan kita kadang seminggu berkali-kali ke majelis taklim. Tapi kadang belum menjadi amal Ibu ilmu itu. Kenapa tuh kira-kira menurut Ibu nih selaku aktivis majelis taklim, juga pengurus, membawahi berbagai majelis taklim, apa nih Bu penyebabnya? Kenapa sih ilmu itu kadang belum menjadi amal? Kalau itu mungkin ya belum menjadi amal itu niatnya mungkin belum lurus gitu ya. Apakah masjidnya hanya untuk action aja atau betul-betul niat gitu ya, eksis aja, atau untuk betul-betul untuk niat gitu. Kalau emang betul-betul untuk niat itu mungkin Bunda keluarnya akan lain gitu. Tapi kalau hanya untuk datang saja malu ngisi sama orang gitu atau ngisi waktu gitu ya itu ilmunya belum bermanfaat. Tapi sekali lagi minimal kalau belum dimanfaatkan atau diamalkan sama keluar gitu, minimal untuk diri kita sendiri dulu. Kadang-kadang Bunda kan untuk diamalkan keluarnya ada rasa malu, ada rasa takut, takut salah, takut apa gitu, atau belum ada kesempatan mungkin. Untuk belum ada kesempatan, saya itu pingin sih mengamalkan, pingin bicara di depan gitu kan, ke ibu-ibu, tapi belum ada kesempatan. Kadang-kadang malu, kadang-kadang takut juga, takut salah ya itu mungkin Bunda gitu kan. Ya, jadi itu mungkin penyebabnya ya. Penyebabnya kekuatan niat itu ya. Kekuatan niatnya. Jadi niat ke masjid yang lurus lah aja gitu. Sahabat MKTV, ini pesan terakhir ya untuk hari ini, bahwasanya kekuatan hijrah kita bisa bertahan itu karena keikhlasan. Keikhlasan itu kaitan dengan niat. Ya, kalau betul-betul kita ingin sampai kepada Allah, selain kita kuatkan ilmu kita, belajar terus tiada henti, niat kita diperiksa gitu, dan keseriusan kita, kesungguhan kita, benar gak sih kita nih mau ke Allah gitu, atau hanya basa-basi ya. Mudah-mudahan para pemirsa MKTV dimanapun berada, hari ini kita mendapat motivasi, pencerahan bagaimana kita bisa bertahan dalam hijrah kita, tidak mundur, tidak berbelok, terus istiqomah menuju Allah. Amin. Baik, alhamdulillah. Ibu Lilis, terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya. Mudah-mudahan sangat manfaat, menjadi jalan kebaikan. 1-2 orang berubah menjadi lebih baik lewat kita di sini, menjadi pahala jariah kita sampai akhirat. Kami mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.